Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan Safar untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai hari-hari pembalasan, tanda-tandanya, kehidupan setelah mati, dan apa hikmahnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah supaya anda semua tahu bagaimana hari akhir itu, apa saja kehidupan setelah mati, apa saja yang akan kita hadapi, kemudian apa hikmah dari hari kiamat tersebut. Untuk itu, sebelum Ibu memulai menayangkan sebuah video untuk materi pada hari ini, Ibu akan tanya terlebih dahulu, apa itu hari akhir, dan siapa yang pernah mendengar apa itu tanda-tanda dari hari akhir tersebut? Iya, silakan Akram. Hari kiamat, Bu. Iya, benar, terima kasih. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, kepada anak-anak Ibu harap disimak dengan baik ya. Nanti kita akan mengadakan kuis dan Ibu akan membagikan lembaran kerja peserta didiknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang hari akhir atau hari kiamat. Baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum belajar jangan lupa baca doa dulu ya. Baik anak-anak semuanya, hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yang mana peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat besar, yang mana peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-3. Nah, pada ayat ini jelas bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, kerusakannya sangat hebat, langit-langit bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, dan hanya Allah yang maha kekal. Anak-anak Ibu semuanya, pada hari kiamat itu gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak bergulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Setelah alam semesta hancur, kehidupan semua makhluk Allah akan berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan barunya, yaitu menuju alam baka. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitunya hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, catatan. Kita manusia mempunyai buku catatan perjalanan hidup, yang mana berisi tentang amalan yang telah kita lakukan selama di dunia, dan itu telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya yaitunya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab segala dosa besar dan kecil, dihitung dengan saksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, nah semua anggota tubuh mereka itu ikut menjadi saksi apa yang dia kerjakan di dunia ini. Kemudian selanjutnya As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang antara neraka melewati surga. Mudah dan sulitnya untuk melewati neraka dan jembatan sirat itu ialah tergantung pada amal manusia masing-masing. Kemudian yang selanjutnya Yaumul Jaza. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang bertakwa, yaitunya hari pembalasan, diterima oleh seseorang sesuai amalnya di dunia. Kemudian iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima,
yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia, baik buruk maupun baiknya, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu anak-anak semuanya, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah. Nah, peristiwa yang harus diimani sesudah mati antara lain fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan meninggal, yaitu tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa kubur. Nikmat kubur dan siksa kubur diperuntukkan kalau siksa kubur diperuntukkan oleh orang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik ibadahnya di dunia. Semua ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia, melainkan ada hikmah di dalamnya. Hikmah mempelajari hari akhir, beriman kepada hari akhir ialah timbulnya rasa takut kita untuk melakukan dosa, dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita meyakini hari akhir, maka kita ingin mengharapkan surga hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian materi dari saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah ibu menayangkan video tadi, apa saja yang bisa kita ambil? Yang pertama, siapa tahu kiamat terbagi dua. Kiamat apa saja? Silakan kiamat kubro dan kiamat subro. Iya, pintar. Kiamat subro dan kiamat kubro. Selanjutnya, bagaimana kondisi pada saat hari kiamat itu? Silakan sila. Ombak bergulung-gulung dan gunung meletus. Ombak bergulung dan gunung-gunung meletus. Iya, pintar. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Nanti ibu akan menayangkan LKPD-nya pada proyektor. Jadi anak-anak semua tolong dilihat baik-baik apa saja perintah yang dari LKPD tersebut, tidak akan jauh dari pembahasan kita pada di video tadi. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan ya. Baik, setelah ibu lihat LKPD Ananda semuanya sudah lumayan mengerti dengan apa yang ibu sampaikan dan ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang hikmah dari pembelajaran hari akhir ini ialah kita akan selalu berbuat baik karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap perbuatan kita yang ada di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nah, untuk itu kita selalu berbuat baik dan jauhilah perbuatan buruk. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silakan Akram untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik. Cukup sekian dari ibu pada hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.